Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Baik, hari ini kita akan masuk ke subtema ketiga ya. Kita masih di tema 2 dan masuk ke subtema yang ketiga ya. Sebelum itu, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ada di tema 2 nih, udara bersih bagi kesehatan. Kita masuk ke subtema yang ketiga, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, kita mengulang dulu nih. Di sini ada materi menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Nah, kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi dalam teks. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada kata tanya itu ada adik Simba berapa ya? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, ini informasi yang dicari. Silahkan dibaca lagi karena ini sudah kita bahas ya sebelumnya ya, adik Simba berapa. Nah, kita masuk ke contoh menemukan informasi dan kosakata baru. Nah, kita akan coba mencari informasi dan kosakata baru dalam sebuah teks ya. Nah, di sini ada sebuah teks. Bacalah teks berikut dengan seksama. Nah ya, sudah kita ketahui ya, untuk mencari informasi berarti kita harus membaca dengan sungguh-sungguh atau membaca secara intensif ya. Di sini ada teks, mari kita baca. Nah, nanti setelah kita baca, kita cek lagi nih, mana kira-kira kosakata yang baru pertama kita dengar atau terasa asing menurut kita. Nah, itu nanti kita coba ya. Oke. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernafasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Nah, itu tadi teksnya ya. Ini juga salah satu pencemaran udara yang bisa mengakibatkan gangguan pernafasan dari manusia. Nah, dari teks yang kita baca tadi, kira-kira kosakata mana saja nih yang terasa asing atau kita baru kali ini nih mendengar kata tersebut. Tapi sebelum itu, nah sesuai pelajaran kita di awal ya, kita mencari informasinya dulu, membuat pertanyaan dan jawaban menggunakan kata tanya adik Simba berapa. Setelah itu baru kita cari pengertian dari kosakata yang masih asing menurut kita ya. Baik, berdasarkan teks tersebut kita dapat memperoleh informasi penting dengan mengajukan kalimat tanya seperti berikut. Yang pertama, apa? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kabut asap? Nah, jawaban yang mungkin adalah kabut asap merupakan asap dan
kabut yang bercampur menjadi satu ya. Kemudian kata tanya yang kedua adalah siapa? Pertanyaannya, siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Jawabannya, warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Kemudian kata tanya berikutnya, bagaimana? Pertanyaan yang sesuai, bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi manusia? Jawabannya, kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernafasan. Nah, di sini Ustadz sudah ada kosakata baru nih dalam teks yang tadi ya. Pertama ada kabut, kemudian ada kondensasi, ada asap, pencemaran, dampak, iritasi, dan kawasan. Apa sih kosakata tersebut? Nah, dari teks di atas tadi kan ada kabut ya. Nah, kabut itu adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Nah, kalau kondensasi itu artinya perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Itu namanya kondensasi. Kalau misalnya asap, tadi sudah ada ya di teks ya, uap hasil pembakaran. Di sini ada pencemaran. Pencemaran itu proses, cara atau perbuatan mencemari atau mencemarkan, itu namanya pencemaran. Kemudian ada kata dampak. Dampak itu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Nah, akibatnya ini bisa negatif maupun positif. Kemudian ada kata iritasi. Iritasi itu sama dengan gangguan ya. Kemudian yang terakhir ada kata kawasan. Kawasan itu daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu seperti tempat tinggal, pertokoan, dan juga industri ya. Itu pengertian dari kosakata baru dalam teks yang sudah kita baca tadi. Nah, tadi kita sudah baca teks tentang kabut asap ya. Nah, di sini kita akan membahas cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Nah, cara untuk menjaga organ pernafasan kita itu ada 3 nih. Nah, untuk tadi ya di kawasan yang ada dampak tercemar dengan polusi, nah menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara sesuai dengan teks yang tadi ya. Dianjurkan menggunakan masker apabila kita sedang di daerah yang mengalami pencemaran udara atau terdampak pencemaran udara ya. Kemudian menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Nah, sudah jelas ya, dengan kita menjaga lingkungan, maka udara pun akan sehat, bersih dan sehat ya. Kemudian menanam pohon di lingkungan sekitar ini untuk menambah asupan oksigen yang kita butuhkan untuk pernafasan kita ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini juga cara memelihara organ pernafasan ya. Contoh yang dapat kita lakukan untuk memelihara organ pernapasan kita yaitu pertama bisa dengan makan makanan yang sehat. Kemudian supaya organ pernapasan kita juga terpelihara, nah tidur pun harus secukupnya. Apa maksudnya? Tidur malam itu harus cukup ya, jangan kurang atau lebih, cukup. Kemudian menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Menjaga kesehatan bisa dengan berolahraga, beraktivitas yang bermanfaat. Kemudian rajin membersihkan lingkungan sekitar kita ya. Itu tadi cara memelihara organ pernapasan kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah lihat ya cara memelihara organ pernapasan, itu di situ ada gambar-gambarnya ya yang sedang bersepeda. Nah, kita lanjutkan. Di sini kita akan membahas tentang cerita bergambar. Nah, ini pengertiannya ya. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Nah, apa saja nih unsur-unsurnya? Unsur-unsur dalam cerita bergambar itu ada parit, balon kata, ilustrasi, panel ya. Kemudian ada juga narasi. Nah, kalau narasi itu berarti berisi keterangan tentang latar tempat, waktu atau situasi ya, ceritanya seperti apa. Nah, begitu. Nah, apa sih ini
parit, balon kata, ilustrasi, panel. Nah, kita mulai dari parit ya. Parit itu ruang di antara panel. Nah, ini ya, parit itu yang paling luar nih. Nah, kalau kita sebutnya bisa sebut batasnya ya, bingkai atau batas bingkai lah ya. Kemudian ada panel. Nah, lapisan keduanya adalah panel. Panel itu kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Nah, yang ini ya, yang tunjukkan panelnya ini ada gambarnya. Nah, itu panel. Nah, selanjutnya balon kata. Nah, kalau balon kata sudah tahu ya, karena sebelumnya kita sudah pernah membuat komik. Balon kata itu tempat untuk meletakkan dialog atau narasinya ya, seperti percakapannya lah ya. Itu kita gunakan balon kata untuk menunjukkan tokoh mana atau ilustrasi mana yang sedang kita jelaskan atau ceritakan. Kemudian ada ilustrasi. Nah, ilustrasi ini gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini. Ada 3 KD ya. Pertama ada tadi mencari informasi dan kosakata baru ya, kosakata baru. Kemudian tadi cara merawat organ pernafasan manusia. Kemudian ada cerita bergambar. Nah, baik, tugas hari ini atau tugas tematik hari ini, silakan kalian baca halaman 126. Baca saja ya, baca halaman 126. Di situ ada teks judulnya Kebakaran Hutan dan Dampaknya Bagi Kesehatan Manusia. Nah, setelah itu, silahkan kalian temukan arti kosakata berikut ini. Boleh menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau secara online pun diperbolehkan ya. Kata yang pertama, industri. Kemudian asap, vulkanik, infeksi, alergi, kemarau, iritasi, kabut. Nah, dari kosakata tadi silakan temukan artinya ya. Nah, berikutnya silakan kalian buka halaman 131. Nah, di sini ada gambar ya, sudah ada cerita bergambar. Nah, balonnya masih kosong nih. Ya, judulnya Komang yang Baik Hati. Silakan kalian tulis narasinya seperti apa. Kemudian kalian isi juga nih balon kata yang ada di gambar tersebut ya. Baik, untuk tugas yang pertama nanti Ustadz akan siapkan linknya ya, gak usah dipoto. Nah, Ustadz siapkan linknya, silahkan kalian isi nanti ya, tinggal diisi saja. Nanti ada linknya, tugasnya nanti Ustadz beri judul di Microsoft Teams ya, di saluran tematik. Berarti hari ini ada 2 tugas. Yang pertama tadi ya, mencari arti kosakata. Nanti silakan kalian buka linknya saja, tinggal diisi, nggak usah diupload fotonya ya. Itu untuk yang pertama ya. Jadi nanti Ustadz siapkan soalnya tadi kemarau. Nah, nanti tinggal kalian tulis tuh artinya apa setelah kalian mencari tahu artinya. Kemudian yang halaman 131 kalian isi di buku paket. Kemudian yang ini baru nih, yang ini di foto ya. Nah, cukup sekian dari Ustadz. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.